Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Masih puasa semua ini? Alhamdulillah. Sama Pak, kita juga berpuasa ya, walaupun ini harusnya tidur itu beribadah, tapi kelihatannya belajar ini lebih ibadah gitu kira-kira ya. Jadi terima kasih kita bisa bersama-sama di sini. Karena minggu lalu sudah bersama Bu Endah yang terkait dengan pemrograman dasar, belajar tentang tipe data, kemudian operator, kemudian sistem operasi. Kok sistem operasi? True control. Betul ya Ibu dan Bapak? Ya. Betul? Ya. Oke. Dalam bahasa C, begitu ya. Ada berapa tipe data Pak yang Bapak dan Ibu kenal? Halo. Ya, Pak. Dibuka Pak. Oke, saya sekedar mengingatkan saja. Ada yang tipe data yang berbentuk bilangan bulat, ada yang berbentuk bilangan pecahan gitu. Iya Pak, iya Pak? Ya, ada yang namanya integer, ada yang namanya short, ada yang namanya double, ada yang namanya float. Begitu ya Pak ya? Oke. Nah dari beberapa tugas yang sudah diberikan oleh Bu Endah kemarin, ini ada beberapa Bapak yang sudah mengerjakan. Pak Catur ada nggak Pak? Catur ada Pak. Nah, Pak Catur sudah mengerjakan. Terima kasih Pak, sudah kita terima. Dari SMK Brantas. Kemudian Pak Eko Winardi dari SMK 1 Gedangan. Ada Pak? Oke. Pak Fatur Rahman juga sudah mengerjakan. Pak Ferry Hadianto. Kemudian ada Pak Muhammad Rafiq. Ya Pak, siap. Ada Pak ya? Ada Pak. Kemudian ada Pak Muhammad Miftahul Rizal. Ada Pak? Ada Pak Ini angkat tangan ya Pak. Pak Radik juga sudah mengumpulkan. Yang lain ditunggu ya Pak ya? Yang lain belum. Gimana? Ya belum, nunggu lebaran katanya Pak Eko. Loh, minggu depan kan mau post test Pak ya? Postasnya minggu depan Pak. Ya. Ya. Oke, Ibu dan Bapak. Nah, topik pada hari ini kita akan coba sharing, diskusi sama Bapak-bapak semua tentang array. Sudah. Tentang array 1 dimensi, kemudian ada array 2 dimensi. Oke, kelihatannya saya kan sudah dikenal ya Ibu dan Bapak. Ada yang belum kenal sama saya? Tadi di PowerPoint sudah ada. Oke, baik. Ibu dan Bapak, karena saya yakin untuk array 1 dimensi, Ibu dan Bapak sudah cukup kenal. Tapi sebelumnya coba kita sama-sama lihat di sini Bapak. Saya mau tanya dulu nih. Oke, coba perhatikan. Ini adalah sebuah deklarasi variabel yang bernama data. Tipenya apa Bapak itu? Integer. Oke, maksudnya ini apa Pak? Kalau sebuah script, sebuah sintaks seperti itu kira-kira bahasa maksudnya itu apa? Yang dimaksud dengan satu baris itu kira-kira apa Pak? Itu kan ada sebuah sintaks. Maksudnya apa Pak? Masih ingat? Harusnya kemarin kan sudah ingat ini. Integer data. Integer adalah tipe data, sementara data itu sendiri adalah nama variabel. Iya Pak?
Maksudnya apa kira-kira itu, Pak? Yang dari Singosari atau dari Duren? Oke, saya sekedar mengingatkan. Maksudnya adalah kita pesan tempat di memori komputer, begitu ya, dengan nama sebuah tempat namanya data yang bertipe integer. Oke, pertanyaan berikutnya. Data itu bisa dikasih data berapa, Pak? Variabel data itu bisa dikasih berapa data? Halo Turen. Gimana? Oke, mungkin kalau belum jelas, bagaimana saya mengisi, tadi kan kita sudah membuat sebuah variabel yang bernama data, betul ya? Oke, kemudian data ini bisa dikasih berapa banyak jumlah datanya? 4 bait, Pak. Satu? Satu, betul, jawabannya satu. Satu ukurannya berapa kalau integer itu? 32 bit. Coba nanti cek lagi ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, jawabannya betul tadi adalah bahwa data itu hanya bisa dikasih satu. Atau saya rubah lagi lah. Integer A. Nah, A ini bisa saya kasih satu data. Misalkan apa? A sama dengan 10. Berarti 10 ini saya simpan di variabel A. Iya, Pak? Betul begitu? Betul. Oke. Kalau saya ingin ada 30 data. Kalau saya ingin 30 data. Berarti saya butuh berapa variabel, Pak? Berapa? Saya ulangi lagi. Ya. Integer A. Itu kan kita membuat sebuah variabel yang bernama A. Betul tidak? Oke. A itu bisa menampung satu data saja. Ya kan? Nah, kebetulan contoh di papan tulis tadi itu A saya kasih data sebanyak isinya adalah 10. Pertanyaannya adalah kalau saya ingin menyimpan sebanyak 30 data, jumlahnya 30 data, saya butuh berapa variabel? 30, betul. Ya, 30 variabel. Jadi nanti ada data integer A1, integer A2 sampai integer A30. Nah, kalau seperti itu dalam pemrograman itu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Dan kurang baik. Nah, kenapa? Karena kan tipenya sama. Ya, tipenya sama, yaitu bilangan bulat. Nah, sehingga agar lebih efektif dalam menyimpan data, maka kita menggunakan yang namanya ini, Pak, array. Yang namanya array. Sama, array ini juga tempat untuk menyimpan data. Ada yang sudah tahu array, Pak? Coba dibuka di modulnya mungkin ya sambil dibaca ya. Array itu juga media untuk menyimpan data, tapi ini lebih efektif dibandingkan dengan yang variabel biasa itu. Maka dikatakan dengan nama variabel array. Oke. Sehingga deklarasi variabel yang integer A ini kalau dalam konsep array ini harus kita rubah, Pak. Ya, kita rubah bukan A saja, tapi kita tambahkan inilah yang namanya array. Simbol ini adalah array. Apa ini? Kurung siku ya. Ada titik koma. Kalau kita tulis ini 30 begitu. Berarti A itu bisa menampung data sebanyak 30. Ya, secara otomatis komputer akan membuat sebuah list gitu, array gitu, yang dia bisa menampung data sebanyak 30. Dimulai dari A yang ke-0 sampai A yang ke-29. Sehingga begitu kita menulis
di komputer seperti ini, ya, maka di memori komputer itu seolah ada sebuah deretan memori untuk menyimpan data seperti ini. Oke, di sini namanya A, A0, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Ini sampai ke berapa, Pak? Sampai ke berapa di sini? A berapa yang sini? 29. Kenapa? Karena dimulai dari indeks yang ke 0. Bisa kebayang nggak Pak antara perbedaan variabel array sama variabel yang biasa? Bisa kebayang? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, maka di masing-masing kamar ini, kamar yang ke-0, kamar yang ke-1, kamar yang kedua dan seterusnya, itu bisa dikasih data, Pak. Misalkan 5, 15, 75 dan seterusnya. Gimana Bapak? Bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Nah, yang kita pelajari ini adalah kita belajar tentang variabel array satu dimensi. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini Bapak, kalau sudah ada data seperti ini, datanya bisa diolah atau bisa dimanipulasi. Bisa ditambahkan, bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dibagi, ataupun yang lain. Oke, Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Bagaimana ini dibuat dalam sebuah pemrograman? Karena kita menggunakan bahasa C, ya kalau di dalam kurikulum